Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian pagi Masjid Darussalam pada hari kedua bulan Ramadan 1447 Hijriah, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat-nikmatnya, hidayah dan rahmatnya kita bersama-sama dapat hadir pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya diberikan tugas panitia untuk menyampaikan hadis yang pertama, hadis Arba'in Nawawi berkaitan dengan niat. Kemarin saya mengikuti kajian Pak Haji Dandung Danadi di sini, dan beliau pada akhir kajian sudah agak banyak menyampaikan tentang hadis ini. Kemudian tadi malam ketika tarawih, Ustadz Nif'an Nazudi ya juga menyampaikan tentang hadis yang pertama ini. Jadi saya kira sangat cukup ya, itu menjadi satu perhatian bagi kita sekalian tentang persoalan niat. Dan mudah-mudahan nanti sedikit saya menyampaikan di sini akan mengambil dari sisi yang lain mungkin ya. Tapi saya bacakan dulu tentang hadis itu. Ini hadis berkaitan dengan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Di sini disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Setiap amal itu adalah dengan niat. Artinya kita beramal, beraktivitas itu pasti di situ ada niat. Kemudian disebutkan
Sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya menuju dunia yang akan diperolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahinya, ia akan mendapatkan apa yang dituju atau apa yang diniatkan. Hadis yang pertama ini memang hadis, kalau disebutkan ini adalah pokok di dalam agama. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis tentang niat ini adalah separuh dari Islam. Karena Islam itu terdiri dari perbuatan-perbuatan yang tampak, yaitu berupa amal, dan perbuatan-perbuatan yang tidak tampak, ya, atau batin, yang itu berupa niat. Atau kalau disebutkan bahwa diterimanya amal kita itu adalah dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, sesuai sunnah. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan hati. Dan pembuka ikhlas itu adalah niat. Kemudian kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwa hadis ini tentang niat itu adalah merupakan sepertiga dari ilmu. Jadi kita beribadah kepada Allah itu dengan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Nah, makanya kalau amalan hati adalah niat ada di situ, maka kita mempelajari tentang niat itu adalah mempelajari sepertiga dari ilmu yang ada. Jadi intinya tentang niat itu memang sangat penting, ya, karena amal-amal yang kecil, remeh, itu bisa menjadi besar pahalanya itu karena niat. Atau amal-amal yang besar, ya, amal-amal yang besar yang di situ mengeluarkan pengorbanan yang besar, itu menjadi kecil pahalanya itu juga karena niat, karena niat. Nah, di dalam hadis ini itu sebab turunnya hadis ini itu saya baca itu adalah berkaitan dengan hijrahnya seorang laki-laki dari Mekah menuju Madinah itu karena hanya seorang wanita. Siapa wanita itu namanya? Namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Ya. Jadi Ummu Qais ini sebelum hijrah itu dipinang oleh seorang lelaki. Kemudian Ummu Qais itu menolak, ya, menolak, kecuali kamu berangkat hijrah. Nah, kemudian laki-laki ini berhijrah demi untuk bisa menikahi Ummu Qais. Nah, itu para sahabat bertanya-tanya, ini hijrah yang seperti ini diterima apa tidak? Nah, kemudian mereka itu digelari, lalu ini digelari, ini adalah muhajir Ummu Qais. Dia itu hijrah karena ya Ummu Qais. Nah, ini adalah yang disebutkan itu, kalau dia hijrah ya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah karena dunia, ya, atau seorang wanita yang akan dinikahinya, maka dia akan hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Sehingga dia hijrahnya hanya mendapatkan Ummu Qais. Maka dia disebut dengan muhajir Ummu Qais.
Sebetulnya saya sendiri membaca tentang hal ini itu ya miris dengan saya sendiri gitu. Jadi sangat mudah memang kita itu meniatkan itu beribadah dengan meniatkan untuk persoalan dunia. Saya membaca ya pernyataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang ini. Kalau laki-laki tadi berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk ya, meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Kemudian dia juga mempunyai satu tujuan agar bisa menikahi Ummu Qais. Itu kan sesuatu hal yang karena punya tendensi dunia ya. Tapi dia tidak meninggalkan hijrah juga, tapi dia melaksanakan hijrah. Tapi di situ ada niatan duniawiyahnya. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan satu pernyataan, ini tidak buruk niatnya, tapi juga tidak dibenarkan, karena di situ ada campur dengan urusan dunia, Jadi satu sisi memang dia hijrah, sisi yang lain dia ingin mendapatkan seorang wanita yang akan dinikahinya. Sehingga memang kita itu berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu tidak mencampur adukkan ya, antara tujuan kita kepada Allah dan tujuan kita kepada selain Allah. Ikhlas artinya betul-betul murni. Dan yang membuka kita ikhlas itu adalah niat. Kita ini ikhlas apa tidak, itu sebetulnya yang kita koreksi dan kita perhatikan adalah niat kita. Sehingga mengoreksi dan memperhatikan niat itu sangat penting. Maka kita belajar niat itu seperti kita belajar kebaikan-kebaikan yang lain. Karena nanti kita itu nilainya adalah tergantung kepada niat. Amal itu tergantung pada niat. Dulu itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ada seorang yang pergi berjihad dengan niatan untuk mencari pahala dan juga zikru. Bagaimana menurut pendapat engkau, apakah dia mendapatkan pahalanya? Rasulullah menyampaikan dia tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan pahalanya. Padahal niatnya berjihad itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala, tapi di situ ada zikru. Di samping ingin mendapatkan pahala, tapi di situ juga ingin mendapatkan zikru. Zikru itu adalah satu keinginan, ingin supaya menjadi orang yang dikenal sebagai pemberani zikru. Nah, itu adalah sisi tidak diterimanya. Atau dalam riwayat yang lain itu, bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang pergi berjihad untuk mendapatkan pahalanya, tapi dia juga menginginkan kemasyhuran, jadi terkenal, dia tidak mendapatkan bagian apa. Nah, lintasan-lintasan niat yang seperti ini itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar kita itu nanti bisa beribadah dengan murni betul, Dan ini memang harus banyak belajar merenungi tentang persoalannya. Ya, kita introspeksi bersama tentang hal ini.
Kalau dulu orang itu ingin mengerjakan niat itu betul-betul mempersiapkan. Contoh mempersiapkan itu begini. Ketika ada seorang sahabat yang meninggal, seorang sahabat, kemudian dikatakan kepada tabi'in, seorang tabi'in. Jadi sahabat yang meninggal dikatakan kepada seorang tabi'in. Tabi'in itu setelah generasi sahabat. Kalau sahabat itu hidupnya berjumpa dengan Rasul, kalau tabi'in ini hidupnya tidak berjumpa dengan Rasul, tapi hanya berjumpa dengan muridnya Rasul, yaitu sahabat. Nah, ketika ada sahabat yang meninggal, dikatakan kepada seorang tabi'in, ayo ya, kita mengiringi jenazahnya sahabat. Kemudian, ya baik, dia duduk termenung sebentar, kemudian dia berjalan untuk mengiringi jenazah. Nah, yang mengajak ini kemudian bertanya, kamu tadi saya ajak kok kemudian duduk termenung, ada apa? Iya, saya mempersiapkan niat agar niat itu menjadi benar. Itu berarti kita memang harus sering bertanya terhadap diri kita. Kalau kita mungkin bertanya, ini tadi niat dari rumah ke sini itu apa niat kita? Ya, dan itu saya kira bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Ya. Dari rumah betul-betul fokus, saya betul-betul niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita itu ngaji, mentadaburi, ikut ngaji. Fokus niatnya hanya itu. Ya. Kemudian nanti sikapnya itu akan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Apa sesuai dengan niatnya? Berarti dia berangkat di sini, entah yang pertama, entah yang tengah, entah yang terakhir, tapi niatnya itu betul fokus. Maka tentu dia akan fokus untuk mendengarkan kajian itu dan berusaha untuk mengambil pelajaran dari pengajian itu sebaik-baiknya. Dia fokus. Beda dengan aku tak mangkat ngaji Ahad pagi wong koncoku melu ngaji. Jadi dia nanti mendapatkan pahalanya ketemu konco. Itu juga sifatnya kadang berbeda. Karena niatnya ketemu konco, jejer duduknya. Maka kemudian cerita, ya kesana kemari itu. Ya. Nah itu kan beda niat ya. Tapi itu kan kadang memang begitu ya. Wah aku wis dielengke Pak Mansur, aku ora ngaji yo garuh. Itu beda lagi. Maka niatan-niatan ini bagi para salaf itu betul-betul dipersiapkan agar niat itu betul-betul menjadi pahala di sisi Allah. Jadi sekali lagi ini adalah amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan kita dalam beramal itu adalah sesuai dengan yang kita niatkan. Itu yang kita dapatkan. Maka itu tentang niat itu adalah pembuka ikhlas. Jadi kalau kita itu bertanya, kita itu ikhlas apa tidak, sekali lagi adalah kita harus mengoreksi niat kita. Bercampur apa tidak? Bercampur apa tidak? Kalau niat kita ikhlas, luar biasa. Luar biasa. Iblis itu bersumpah kepada Allah. Qala fa bi'izzatika. Iblis itu berkata, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la uwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Manusia ini karena saya sudah diberikan tangguh sampai dalam waktu yang ditentukan, maka misi saya, tujuan saya hidup
tidak mati sampai ditentukan oleh Allah, maka tujuan saya adalah akan menyesatkan semua manusia. Semua manusia akan saya sesatkan. Kemudian di situ illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya. Atau saya akan sesatkan semua manusia, ya, kecuali orang-orang yang mukhlis di antara mereka, orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau orang-orang yang ikhlas itu, setan itu tidak bisa untuk menyesatkan. Nah, cuma kita kan antara ikhlas dan tidak ikhlas kan fluktuatif, naik turun. Kadang ikhlas, kadang tidak, dan sering ikhlasnya. Atau kita memang jarang merenungi tentang, tapi setelah saya membaca dan saya merenungi, seolah-olah ibadah saya itu tidak ada ikhlasnya, karena selalu bercampur. Jadi nanti niat itu adalah membedakan, ya, membedakan termasuk adalah ya, itu niat ibadah atau tidak. Jadi itu nanti memang sangat penting sekali, ya, kita untuk berhenti sejenak, menata niat, menata keikhlasan, kemudian itu kita belajar dari para salaf, seperti itu. Itu kalau sudah terbiasa dan memang pemahaman, pengetahuannya itu sudah melekat, ya lancar gitu, lancar. Jadi memang kalau kita melihat dari sisi ibadah, ya kita merasa puas. Tapi ketika kita itu melihat dengan keikhlasan itu, kita masih Masya Allah, ya. Nah, itu kekurangan atau kita tidak benarnya dalam masalah niat, ya. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dalam melaksanakan ibadah yang itu kurang sempurna niatnya. Bapak, Ibu dan sekalian, itu adalah ikhlas. Berarti ikhlas itu betul-betul harus kita tata, karena agar kita itu bisa tidak terpedaya dengan iblis, maka kita harus menjadi orang yang ikhlas. Nah, tentang niat ini, dalam sebuah hadis itu ada keutamaan masalah niat, keutamaan masalah niat. Jadi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika hambaku berniat untuk melaksanakan satu keburukan dan itu belum dikerjakan, janganlah kalian para malaikat mencatatnya sebagai satu kesalahan hingga ia mengerjakannya. Bisa dipahami nggih? Jika hamba berniat untuk melaksanakan sesuatu keburukan dan itu belum dikerjakan, maka janganlah kalian para malaikat mencatatnya sebagai satu kesalahan hingga ia mengerjakannya. Kalau dia mengerjakannya, maka catatlah yang semisal dengan perbuatannya. Tidak usah dilipatkan berkali-kali. Kalau kemudian dia itu meninggalkannya, tidak jadi mengerjakannya karena takut kepadaku, kata Allah. Karena takut kepadaku, maka catatlah satu kebaikan. Catatlah satu kebaikan. Dan jika hambaku berniat untuk melaksanakan satu kebaikan dan dia belum mengerjakannya, maka catatlah berapa kebaikan? Iya. Jadi dia belum melaksanakan itu sudah dicatat. Dicatat.
dengan 10 kebaikan. Dan kalau dia sudah mengerjakannya, maka itu bisa dicatat sampai 700 kali lipat kebaikan. Itu kan karena niat ya. Niat berbuat buruk tapi belum terlaksana, belum dicatat. Sampai dia berbuat buruk baru dicatat. Tapi kalau kemudian dia terus meninggalkan, nah malah dicatat sebagai satu kebaikan. Itu persoalan niat ya. Artinya itu keutamaan niat. Dan ternyata kalau kita bisa, ya tentunya atas rahmat dan pertolongan Allah, bisa menjaga niat, selalu bisa menjaga niat. Itu keutamaan dalam kehidupan itu luar biasa. Luar biasa. Ketika Nabi Yusuf digoda ya, oleh istri Raja Mesir itu bisa selamat karena niat yang ikhlas, karena ada keikhlasan di situ. Jadi setiap kebaikan itu ada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhlas itu bisa memberikan pertolongan dari mara bahaya atau pertolongan dari kesulitan. Kita masih ingat nih, ada satu kisah. Kisah ini kaum sebelum kita Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang yang keluar bepergian di malam hari, kemudian tertimpa hujan yang sangat deras, hujan yang lebat. Kemudian dia itu ngiup di dalam gua di kaki gunung. Ketika berada di dalam gua, jatuhlah sebongkah batu yang besar menutup pintu gua. Setelah itu tertutup rapat, ya, mereka tidak bisa keluar dan bisa mati di dalam gua itu. Kemudian salah seorang di antara mereka, kita bisa keluar dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cari amalan-amalan yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan, kemudian dengan itu kita mohon kepada Allah agar dilapangkan dari kesulitan ini. Akhirnya yang pertama itu kan menyampaikan, saya ini mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Saya di dalam keluarga itu mempunyai pekerjaan memerah itu ya? Memerah susu, memeras ya, memeras apa memerah? Pakai H ya, memerah susu. Maka setiap kali saya memerah susu pada sore hari atau pada malam hari, itu saya tidak memberikan kepada anak-anak saya sebelum saya memberikan kepada kedua orang tua saya. Pada satu ketika saya terlambat dalam memerah susu, sehingga ketika susu sudah saya perah dan saya hidangkan kepada orang tua, ternyata orang tua sudah terlelap tidur. Saya tidak berani membangunkannya, saya hanya duduk di sampingnya menunggu orang tua saya itu terbangun. Kemudian orang tuanya terbangun, susu itu diminum. Padahal anak-anaknya itu pada nangis untuk minum susu, tetap ditahan. Dan setelah paginya orang tuanya minum susu, anaknya baru minum susu. Kemudian setelah dia menceritakan itu, apa yang perkataannya itu? Ya Allah, ya Allah, apa yang telah saya kerjakan perkara ini, ya, kalau memang ini adalah karena mencari ridhomu dan karena mencari wajahmu ya Allah, maka lapangkanlah kesulitanku dari batu ini. Artinya dia sudah memilih yang paling ikhlas itu.
Kalau memang ini adalah amalanku yang ikhlas, yang semata-mata karena mencari ridhomu ya Allah, maka lepaskan saya dari kesulitan batu besar yang menutup gua ini. Bergeser. Itu kan karena keikhlasan ini. Yang kedua, disuruh mencari lagi apa amalan yang paling ikhlas itu. Iya, akhirnya dia mencari. Saya itu dulu punya keponakan yang sangat cantik dan saya sangat tertarik sekali kepada keponakan saya itu. Dan saya sangat mencintainya. Tapi dia menolak saya. Dia menolak saya. Sampai pada satu ketika dia itu pada kondisi kelaparan, kondisi kefakiran, kondisi tidak mempunyai makanan dan seterusnya. Dia datang kepadaku untuk pinjam uang. Akhirnya aku pinjami uang 120 dinar dengan syarat. Syaratnya kamu harus mau melayaniku. Syarat itu mengguncang bagi dia. Tapi keadaannya itu kemudian menerimanya. Kemudian menerimanya. Nah, setelah menerimanya, kata si laki-laki ini, ketika saya betul-betul sudah menguasai dia, tinggal melakukan itu, maka dia itu berkata, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, aku ini tidak halal bagimu. Masuk perkataan itu ternyata dalam hatinya. Kemudian dia berbalik, kemudian dia mengatakan, hartaku PN, kamu pergi dari sini. Dan itu ikhlas karena Allah. Sudah dalam kekuasaannya. Ternyata setelah wanita tadi mengatakan, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak halal bagimu. Ternyata itu betul-betul menghujam dalam hati. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, ini adalah yang aku anggap paling ikhlas. Ketika perkara ini yang aku kerjakan ini adalah karena ridhomu, karena wajahmu, maka lapangkanlah kami dari kesulitan batu ini. Bergeser. Bergeser. Dan atas ada satu lagi. Ini jam 7 lebih ya? Itu mati? Jam berapa? Oh iya, saya lanjutkan. Nah itu luar biasa yang namanya keikhlasan itu. Jadi yang jelas setan nggak ndulit, ikhlas itu. Kemudian kita akan mendapatkan banyak pertolongan-pertolongan karena memang keikhlasan kita. Tapi sekali lagi untuk ikhlas itu betul-betul tidak mudah, kecuali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berawal dari bagaimana kita menata niat. Kemudian yang ketiga, itu kan ada 3 orang ya. Yang ketiga itu mencari-cari mana yang ikhlas. Karena ikhlas itu adalah rahasia Allah dan hambanya. Sehingga dia mencari, dia mendapatkan yang dia itu merasa paling ikhlas. Ya Allah, saya ini mempunyai karyawan yang banyak. Dan karyawan itu selalu kami beri gaji tepat waktu. Kecuali seorang. Karena dia itu pergi. Saya tidak bisa untuk memberikan gaji kepada dia. Dan gaji yang mestinya saya berikan kepada dia dan dia tidak ada, maka gaji itu saya anggap invest. Kemudian saya manfaatkan. Sampai ketika suatu hari dia datang untuk mengambil gajinya. Kemudian saya katakan,
kalau kamu mengambil gajinya itu loh, semua yang ada di lembah berupa sapi dan kambing itu milikmu, ambil. Dia kemudian marah. Kamu menghina saya ya? Demi Allah saya tidak menghinamu. Gajimu dulu tidak saya berikan, saya anggap invest dan saya kembangkan, sekarang itu menjadi ambil. Akhirnya itu diambil semuanya tanpa disisakan satupun. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, jika amalanku tadi adalah karena mencari ridhomu dan karena mencari wajahmu, lapangkan kami dari kesulitan begitu besar ini. Ini adalah ketika mencari amalan ikhlas. Kira-kira kalau kita mencari amalan ikhlas di antara kita, jangan-jangan kita tidak ada amalan andalan ikhlasnya. Kita hati-hati dengan ini ya. Jadi saya sendiri miris Pak, takut sekali. Saya kalau merenungi tentang ini, Masya Allah. Jadi campuran-campuran yang tidak ikhlas itu datang itu tiba-tiba Pak di benak lintasan pikiran kita. Di benak lintasan pikiran kita. Ibu-ibu ini pakai kerudung. Awal pakai kerudung itu betul-betul demi ketaatan karena ini adalah perintah Allah untuk menutup aurat. Kuat itu pahalanya. Tapi karena itu menjadi adat kebiasaan yang terus dilakukan seperti itu, lama-lama bergeser kalau kita tidak memperbaharui niat. Ya, kok kaya kurang ayu neng nggo ganti. Kok kurang pantes. Ya. Akhirnya itu berubah niat. Makanya amal-amal ibadah atau adat istiadat yang itu sudah menjadi kebiasaan, amal ibadah itu kita memang harus memperbaharui niat kita agar niat itu tetap dalam kelurusan. Ya apa sajalah, lintasan itu ada saja. Kita itu sholat, biasa kita sholat. Tapi tahu-tahu ada ustadznya masuk, dia tahu, akhirnya sholatnya dikhusuk-khusukkan. Karena ingin dilihat bahwa saya sholatnya betul-betul khusuk. Itu munculnya tiba-tiba. Dan kalau kita tidak peka dengan hal-hal yang seperti itu akan dinikmati sampai akhir. Tapi kalau kita peka, oh ini riya, maka kemudian dia berusaha untuk menata niat kembali di tengah-tengah sholatnya untuk kembali kepada Allah. Untuk apa saya riya ini? Kadang-kadang terlintas seperti itu enggak? Kita baca Quran, biasa saja kita baca Quran, enak. Sejak awal kita memang tadarus sangat mencari pahala ya. Tahu-tahu ada orang yang lewat, nah, terus akhirnya dia seroknya, dia berbagus tajwidnya dan sebagainya. Itu riya. Ini adalah merupakan lawan daripada ikhlas. Lintasan itu masalah. Atau memang niatan-niatan yang tidak betul. Kalau pengalaman saya ngisi-ngisi pengajian seperti ini, itu kalau saya bisa ngisi pengajian kemudian banyak orang terpukul dan sebagainya, dan kemudian memuji, menyanjung dan sebagainya, itu saya bertambah semangat, saya bertambah senang. Ya, hati-hati dengan yang seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Kita ngisi pengajian, ya, di samping kita ingin memahamkan, tapi ada lintasan seperti itu. Rasa senang kalau saya mengisi pengajian karena mereka itu suka memuji. Atau saya ngisi pengajian mestinya adalah lurus, saya adalah berdakwah untuk menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam berupa Quran dan Sunnah ini, dan semoga nanti orang-orang termasuk yang saya sendiri yang menyampaikan itu bisa mendapatkan hidayah, bisa benar dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang terselip, iki anakku wayahe bayar SPP, ya, engko iso bayar SPP. Lintasan seperti itu sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali, dan seterusnya ya. Artinya itu memang ya itulah.
yang bisa mencampuri niat sehingga niat itu tidak benar, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ingat, di puasa ini niat itu sangat penting. Sangat penting. Itu dalam segala amal apa saja. Nah, saya ini mengambil dari sisi lain ya, mungkin yang sudah disampaikan Pak Nefan tadi malam sama Pak Dandung kemarin. Saya menemukan Allah itu memberikan perumpamaan tentang keikhlasan ini luar biasa. Luar biasa. Saya menemukan ya baru ini. Wah, ternyata Allah memberikan perumpamaan tentang ikhlas ini kalau kita renungkan itu Masya Allah. Masya Allah. Itu nanti silahkan menggecek di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayatnya 66. Suratnya ya 16 ayatnya 66. Perumpamaan yang indah tentang keikhlasan dari Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang indah. Ini Allah sendiri yang menyampaikan. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ya. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang indah bagimu. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perut-perutnya. Minuman itu apa? Mim baini farthi wa damil labanan kholisan. Ya. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya yang berupa susu murni labanan kholisan. Mim baini farthi wa damin. Ya. Susu murni itu adalah antara kotoran, antara tai dan darah. Sa'iqul lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah itu. Tidak pernah Allah itu memberikan minum susu kecuali susu yang murni, jernih, bersih. Dan tidak pernah Allah memberikan susu kepada kita itu bercampur dengan darah dan kotoran. Padahal nggone susu itu diperas kuwi cedak, ya itulah cedak darah, cedak kotoran. Tapi selalu yang keluar itu mesti susu murni, susu murni. Lah itulah satu perumpamaan tentang keikhlasan. Kalau Allah saja memberikan yang terbaik, susu murni seperti itu, apakah kita akan memberikan amal kepada Allah itu dengan dicampuri riya? Itu sesuatu yang sangat kejam. Ini menguatkan kita untuk lebih memperhatikan dalam keikhlasan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, namanya riya itu datangnya tiba-tiba. Kalau kita tidak peka, itu akan kita nikmati, ya, rasa nikmat itu sampai akhir. Maka ibadah kita tidak akan mempunyai nilai, bahkan itu akan menjadi dosa besar karena itu riya. Riya adalah termasuk kecil, syirik kecil. Ya, maka ini menjadi satu perhatian bagi kita semuanya, termasuk saya. Kita bersama-sama untuk mendalami dalam persoalan-persoalan ini. Ini sangat penting. Ya, makanya ini disebutkan tentang niat, itu adalah pokok di dalam agama, itu adalah niat. Niat. Nah itu niat. Kita banyak sekali hal-hal yang itu tercampuri niat di dalam kita beramal kepada Allah dengan niat-niat duniawiyah, dengan niat-niat makan sampai kepada niat yang syirik, ya. Syirik itu maksudnya riya, ada sum'ah, memperdengarkan amal ketika kita dipuji menjadi senang dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Makanya nanti kita dapati satu peringatan, ternyata
lawan dari ikhlas itu adalah syirik itu. Ternyata nanti kita dapati bahwa orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah mereka yang beramal besar. Ada seseorang yang memang diberikan karunia oleh Allah, badannya kekuat, badannya kuat, dia gesit, ya, dia tidak gampang menyerah, dia itu tidak gampang sakit, tenaganya kuat, lincah dan sebagainya. Dia diberikan nikmat seperti itu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhirat itu, untuk apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Ya Allah, nikmat yang engkau berikan kepadaku, saya pakai untuk latihan sampai saya itu pintar memanah, saya pakai untuk latihan sampai saya itu pintar berkelahi, saya pakai latihan sampai saya itu pintar menembak, saya pakai latihan, dan semua nikmat yang engkau berikan kepadaku itu saya gunakan untuk berjihad fisabilillah, untuk berperang di jalanmu ya Allah. Dan disitulah Allah menyampaikan, kamu bohong, kamu bohong, karena kamu itu berperang adalah agar kamu itu dianggap sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Niat ini sangat mudah untuk muncul, apalagi itu di atas rata-rata dari yang lain. Oh, saya kan paling banyak membunuh musuh, saya kan paling berani, kamu tidak pada berani, saya paling berani. Ternyata dia ini yang dihisab dengan munakosah, yang dihisab dengan berdebat kepada Allah, sampai didatangkan kepada malaikat. Itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah qori, orang yang senantiasa belajar membaca Quran, belajar Quran dan menyampaikan. Ini kalau saya ya ngerenung ini merinding juga. Jadi dia diberikan kemudahan untuk itu. Yang lain moco paku, fasih dan sebagainya, saya sekali moco diulang langsung fasih. Allah memberikan kenikmatan, dia mudah untuk belajar Quran. Yang lain memahami tentang arti pemahaman satu surat, satu ayat maksud saya, itu mudeng-mudeng, dia begitu membaca sekali saja dia sudah paham dan bisa menyampaikan dengan sederhana dan gamblang. Artinya dia diberikan kelebihan dari kenikmatan itu. Aku berikan kenikmatan itu kepadamu, untuk apa kamu gunakan? Ya Rasul, ya Allah, saya pakai untuk belajar terus menerus, ya. Dan waktunya saya habis saya pakai untuk menyampaikan Quran kemana-mana. Itu adalah karena engkau ya Allah. Bohong, ngapusi. Karena kamu menyampaikan itu ingin dianggap sebagai seorang yang pintar, dianggap sebagai satu, ya, dipuji-puji. Dusta. Ini kan semuanya adalah karena riya, Kemudian yang ketiga, ketika Allah memang memberikan satu nikmat yang tidak sebagaimana rata-rata yang lain, diberikan nikmat harta yang berlimpah, dagangnya masya Allah semakin melejit ya, dengan omsetan yang tadinya cuma puluhan juta, ratusan juta, kemudian menjadi miliaran dan melimpah, dan dia itu luman betul. Oasis sana-sana, tidak ada gedung yang berdiri kecuali dia andil di situ, tidak ada sekolah yang berdiri kecuali dia, tidak ada masjid, luman sekali. Nah, yang seperti ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu saya berikan nikmat seperti itu? Saya pakai untuk infak sedekah di jalanmu ya Allah. Bohong. Akhirnya mereka semuanya dilemparkan lebih dulu ketimbang yang lain ke neraka. Ini karena apa? Karena tidak ikhlas. Amalnya bercampur dengan riya. Amalnya bercampur dengan riya. Nah, ini bukan berarti begini Bapak Ibu, bukan berarti kita itu tidak boleh kaya dan dermawan. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari Quran kemudian menyampaikan kemana-mana. Ya. Bukan berarti kita itu tidak boleh berjuang sekuat tenaga. Hanya saja kita harus bisa mengelola niat tadi agar itu bisa betul dan berpahala. Betul dan berpahala. Nah, ini perenungan-perenungan yang saya baca, yang saya renungi, dan itu memukul saya ya. Jadi banyak sekali setelah saya renungi
hal-hal yang itu niatan, keikhlasan itu banyak yang tidak sempurna. Sehingga kita perlu untuk merenungi, dan sekali lagi ini adalah bagian penting di dalam Islam, bagian pokok di dalam Islam. Ada yang mengatakan ini adalah separuh dalam Islam, ada yang mengatakan ini adalah sepertiga. Dan kita butuh mempelajari tentang ini. Kalau yang lain-lain itu ada fikihnya, ada fikih sholat, ada fikih wudhu, kita perlu belajar tentang fikih niat, seperti apa niat itu. Seperti apa niat itu. Jadi kadang-kadang kita itu ya niat kita untuk diri kita ya. Saya dulu pernah menerima penjelasan. Jadi puasa ini kan pahalanya sangat besar. Puasa sangat besar pahalanya. Tapi ada orang yang amalannya seperti puasa tapi dia tidak dipahalai puasa. Tidak dipahalai puasa karena itu memang bukan puasa. Nah itu niatnya memang kita harus meniatkan hal-hal yang, jadi niat itu begini. Wilayah untuk kita itu berniat itu ada 3. 1, niat dalam beribadah, niat dalam aktivitas harian, aktivitas ya adat. Ketiga, niat dalam hal yang kita tidak mampu. Niat dalam ibadah, maka kita luruskan ketika kita melaksanakan ibadah dengan niat yang ikhlas, betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, itu adalah niat dalam adat, kebiasaan. Itu kalau diniati dalam rangka untuk mencari ridha Allah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu akan berpahala. Ya, bagaimana makan, minum, tidur, belajar dan sebagainya, itu kalau kita mengikuti sunnah dan kemudian kita niatkan dengan ibadah, itu akan bernilai ibadah. Kemudian juga hal-hal yang kita tidak mampu, kalau kita niatkan dengan baik, maka itu akan bernilai ibadah. Itu akan bernilai ibadah. Jadi wilayah niat itu kita memang harus memasang niat seperti itu. Makanya kalau yang tidak mampu ini ya kita perbanyak niat-niat yang baik untuk kita bisa meniatkan dengan tulus. Walaupun itu kita tidak melaksanakannya, maka kita akan dipahalai dengan seperti orang yang melaksanakan itu. Jadi misalkan begini, di dunia ini itu kan ada orang kaya, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, kemudian dia diberikan ilmu. Nah, dengan kekayaan yang Allah berikan dan ilmu yang berikan, dia menjadi orang yang bertakwa. Ilmu dan kekayaannya betul-betul digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ilmunya untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta bendanya dia gunakan untuk silaturahim dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Kemudian ada orang yang kedua, dia diberikan ilmu tapi tidak diberikan kekayaan. Tapi dia berkata, kalau saya seandainya diberikan kekayaan, maka akan saya keluarkan seperti fulan untuk kebaikan-kebaikan. Ini pahalanya setara dengan yang punya kekayaan yang dia pakai untuk berderma kemana-mana. Padahal dia tidak punya kekayaan. Dia niatan dengan hal-hal yang dia tidak mampu. Dia sudah meniatkan begitu. Ya, tapi kalau memang kemudian Allah memberikan, maka dia akan melaksanakan seperti orang yang baik itu tadi. Itu nanti banyak hal yang bisa kita lakukan dalam perkara-perkara yang seperti itu, yang sudah ada udzur, keterbatasan dan sebagainya, itu insya Allah. Dulu Rasulullah itu menyampaikan dalam perang Tabuk, ya, kembali dari perang Tabuk, padahal perang Tabuk itu perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 1000 km, Pak. Nah, sini Jakarta berapa? Oh, berarti pulang balik itu. Itu perjalanan jualan, sebagian naik kendaraan, nanti gantian, ya, karena kendaraannya terbatas 1000 km. Nah, ketika perjalanan pulang itu Rasulullah menyampaikan,
ada orang-orang yang di Madinah, ya, yang ketika kamu itu menelusuri jalan, menerobos lorong, menerobos hutan, ya, mereka orang-orang yang di Madinah itu membersamai kalian, bersama dengan kalian, bukan bersama dalam fisik, karena mereka keterbatasan tidak bisa berangkat karena uzur, tidak punya kendaraan, dalam kondisi sakit, tidak bisa berangkat. Tapi dia sudah mempunyai niatan untuk berangkat, sehingga dia tidak berangkat karena ketidakmampuan. Makanya dia tidak berangkat. Rasulullah itu menyampaikan begitu. Orang-orang yang ada di Madinah, ada yang membersamai kamu lewat ke jalan, kamu lewat ke lorong, kamu lewat ke hutan, mereka membersamaimu. Membersamai dalam apa? Dalam pahala. Mereka tidak berangkat dan tidak capek seperti itu, tapi dia mendapatkan pahala sebagaimana mereka. Baik, sudah diginikan ya, sudah selesai pada waktunya. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konfirmasi. Oh, oke. Itu kan yang begini. Ya. Kata saya bingung. Ya. Saya bingung. Ya, itu saja. Sedikit sekalian. Jawabannya sedikit aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari salah. Ini masalah innamal amru dunia. Ini saya bingung tadi karena mau subuhan dengan berita beberapa detik Pak saya jadi bingung. Jadi sholat 23 rakaat, tapi dari Isya sampai salam terakhir itu 20 rakaat. Saya melihat belakangnya itu mu'awud. Itu sesudah itu ada keterangan dari kalau kita kiainya itu tidak meninggalkan syariat atau keabsahannya. Lalu saya jadi bingung. Padahal di sini diajarkan tumanina itu adalah Rukun. Gitu. Ini gimana Ustaz? Kita tidak usah untuk berdengi, tapi ini peristiwa. Ada satu kejadian. Niatnya itu bagaimana? Lalu pahalanya bagaimana? Kok jadi mengatakan tidak meninggalkan syariat? Itu saya bingungnya itu. Kemudian yang kedua ini sedikit masalah ikhlas itu adalah proses, Ustaz. Tidak bisa seperti membalik pengetahuan. Proses. Sekali lagi proses. Dan seorang guru mengatakan ikhlas adalah seperti orang membuang ludah, itu konyol. Terus yang tadi enak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pernyataan Pak Kun betul tentang keikhlasan itu adalah kita proses. Untuk yang ditanyakan, saya kira itu kita masing-masing insya Allah sudah bisa memberikan jawaban. Apalagi Pak Kun. Ya, saya kira cukup itu saja. Saya cukupkan karena tadi sudah digini-ginikan sama Mas Suri. Billahi taufik wal hidayah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Imam Sampun Asal Mugi sedaya bermanfaat dengan kita sedaya agar kita Imam kita sedaya. Acara selanjutnya ini pengumuman konstitusi menika infak. Nah, punten Pak Kun, jawabannya wis pernyataan dengan agar tekad jawabannya wis ono. Soleh hubungan panjenengan sedaya. Pengumuman untuk kali ini menika Nah, itu sudah meneng-meneng. Kajian bensin kalian Ustaz Haji Sundarto SAG Mubalik PDM. Saya mau ini tergeser aku sampai Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sangat tahu